Oke, so good morning, selamat pagi buat kalian semua ya. Salam sejahtera dan salam sehat juga. Oke, it's good to see you today in this morning in the homeroom meeting. Uh, Walaupun masih 2 orang ya. Kennedy, apa kabar hari ini, nak? Baik, Sir. Baik, oke. Jennifer, apa kabar hari ini? Baik juga, Sir. Baik juga. Sudah pada sarapan kalian? Belum? Kenapa belum sarapan? Mau jam berapa sarapannya, nak? Kan mau jam berapa nanti sarapannya? Jam 9.30-an, Sir. Oh, isn't it too late? No, Sir. Just now I drink milk first. Oh, you drink milk first. Okay. Jennifer, gimana? Sudah sarapan? Jam 10-an gitu. Jam 10. Sudah ada makan sesuatu dulu buat ganjil perut? Belum. Belum. Hati-hati loh, nak. Soalnya hari ini teman kita Keisha itu nggak bisa datang ke sekolah karena lambungnya sakit. Nah, biasanya kalau something wrong dengan lambungnya, ya itu berkaitan dengan gastrik atau mah gitu ya, atau asam lambung. Itu karena apa? Itu karena jadwal makannya yang mungkin kurang teratur. Seperti itu ya. Jadi saya mau ingatkan kalian, kalau bisa jadwal makannya dibuat seteratur mungkin gitu. Kalau misalnya makannya seperti Ken tadi, ya misalnya jam 9 atau 9.30, you might need, ya you may need to eat something first gitu loh, untuk mengganjal. Takutnya jadi sakit perut, jadi kegiatan-kegiatan yang lain pun nggak bisa dilakukan. Seperti itu ya. Ya, do not underestimate that kind of condition ya. Jadi sakit-sakit seperti mah, sakit-sakit seperti lambung itu nggak boleh disepelekan karena apa? Itu berkaitan dengan misalnya orang yang gampang sakit atau orang yang asam lambungnya parah gitu ya. Biasanya giginya rapuh atau keropos, gampang rusak giginya. Udah gitu nafasnya asam, bau gitu ya. Terus itu bisa jadi rambutnya itu gugur, bisa jadi, atau misalnya dia kalau berpikir dikit langsung sakit perut atau langsung pusing seperti itu. Ya, jadi kalau orang yang punya asam lambung yang sudah cukup parah itu banyak kendalanya. Nanti telat dikit makan naik asam lambung, sakit perut kembung gitu rasanya, seperti ada angin di dalam tapi nggak bisa keluar seperti itu. Jadi kalau bisa jangan dianggap enteng ya. Sudah pernah mengalami, Ken? Belum, syukur. Jennifer sudah pernah mengalami? Belum. Belum. Kalau bisa jangan sampai. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan dianggap remeh masalah seperti itu. Nanti bisa banyak soalnya. Kalau sudah parah, ya nak. Kalau sudah parah, asamnya itu bisa naik ke organ lain seperti itu. Karena kan gini, nah, dulu backgroundnya IPA ya. Jadi perut kita itu kan terus bekerja ya, terus bekerja seperti itu. Usus kita juga terus bekerja. Di dalam usus itu kan ada asam gitulah, yang untuk menginikan makanan seperti itu. Nah, asam-asam itulah yang itu bisa naik ke organ lain dan membuat fatal seperti itu. Makanya kalau bisa makannya teratur. Apalagi seperti ini. Kalau misalnya makannya sudah agak telat nih, terus langsung makan yang pedes banget, itu hati-hati gitu ya. Pedes itu bukan rasa, pedes itu sensasi terbakar seperti itu. Dan itu nggak bagus untuk organ di dalam organ pencernaan kita, especially for your usus gitu ya. What is usus in English? I forgot. Suddenly I forget it. Apa Ken? Wow, I forgot. Coba cek sebentar ya. Kok tiba-tiba lupa?
appendix. Yes, appendix. The appendix, these appendages. Okay, ya. Nah, jadi itu bisa melukai usus kalian juga seperti itu. Jadi pokoknya hati-hati. Jangan sembarangan juga gitu ya, Nak ya. Oke. Nah, hari ini kalian kan belajar prakarya, sejarah, sosiologi, dan seni budaya. Di seni budaya itu yang ngajarin kan Seralan ya. Kalau prakarya, Miss Adraini. Nah, jadi gini, prakarya ini kan biasanya kalian sering ya melukis-lukis atau mendesain-desain grafis gitu ya, Nak ya. Nah, jadi kemarin saya baru dapat pengumuman ada salah satu siswa, nggak sure, tapi itu kalau nggak kelas 10 ini ya, mungkin 10 IIS gitu. Atau mungkin kelas 9. Jadi dia juara 1 ilustrasi nasional seperti itu. Tapi ilustrasinya using computer ya, jadi kalian gambar pakai pen tablet gitu, tahu kan? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi maksud Ustaz seperti ini. Apapun bidang yang kalian senangi, gitu ya. Apapun bidang yang kalian senangi, tetap lakukan, tetap usahakan, gitu ya. Dan jangan ini. Banyak orang yang haus akan belajar, tapi tidak haus akan prestasi, gitu. Maksudnya prestasi ini ya belajar mulu, nggak ditunjukkan hasil belajarnya kan sama aja bohong ya. Gitu maksud saya. Nah, jadi misalnya nih Candy suka desain grafis ya kali-kali coba ikut lomba gitu ya, tapi lomba-lomba misalnya kalau lombanya itu bayar pakai registration fee, coba cari lomba yang affordable, kira-kira seperti itu. Jadi jangan takut untuk menunjukkan hasil karya gitu ya, Nak ya. Gitu juga dengan Jennifer yang katanya dia suka dengan ini K-pop ya. So nothing is impossible. Contohnya seperti if not mistaken itu ada ya yang anggota K-pop dari Indonesia. Apa sih namanya? Siapa namanya Jennifer? I forgot. Nggak tahu, Sir. Pokoknya ada. Jadi intinya apapun yang kalian sukai, bidang apapun yang kalian senangi, tetap ditekuni selain mengikuti selain mengikuti sekolah formal seperti itu ya. Dan jangan takut mencoba dan jangan takut tunjukkan hasil karya kalian. Jadi gini, Nak, apa namanya? Prestasi itu bukan hanya tentang belajar kimia, bukan hanya tentang belajar sosiologi, ekonomi, banyak hal lain gitu ya. So it's not the only thing gitu. Jadi kalau misalnya ada silakan. Kalau udah diasah terus, sudah saatnya mungkin kalian ikut perlombaan untuk melihat sejauh mana kan gitu. Gitu ya. Jadi jangan takut gitu. Jadi saya mau encourage kalian buat ikutin hal-hal kayak gitu. Oke, Jennifer. Karena dia sudah pernah ikut lomba apa, Nak? Lomba ini lomba Mandarin. Terus apa lagi ya? Bentar. Ini sedang ada lomba Mandarin. Ya, udah siap. Udah selesai, sudah juara. Belum dikasih tahu yang itu bulan bahasa. Oh, bulan bahasa. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu, ya. Jadi apapun itu, misalnya what you are good at, silakan asah dan kembangkan seperti itu. Oke, sebentar saya sapa dulu Natasha. Apa kabar, Nak? Natasha. Kemarin ditegur masalah rambut. Siapa yang negur? Bisa, oke. Jadi udah di cat hitam. Tapi masih ada yang merah tuh. Nggak apa-apa, nggak apa. Yang penting sudah di. Apa kabar hari ini, sehat? Siapa yang antar? Naik beca. Di mana rumahnya? Emang dekat sini ya? Di mana? Budi Luhur itu ya, Helvet. Oh, I know. Budi Luhur. Ini siapa? Kenzo. Kenzo, apa kabar? Kenzo? Baik, Sir. Nggak dengar, Sir. Oh, suara Kenzo ini pelan banget.
Kenapa Kenzo nggak pernah lagi nyalain kamera, nak? Guru-guru juga pada nyariin. Sir, Kenzo kenapa nggak pernah on cam lagi? Oh, nggak apa-apanya. Sir kira sedang operasi plastik, jadi pakai perban gitu. Oh, ternyata enggak. Jadi lain kali berarti dinyalakan kameranya ya. Sir kira sedang operasi plastik gitu, memperuncing hidung, jadi sedang ditambal. Apa kabar, sehat? Sehat ya. Nah, jadi tadi gini kan, Sir bilang sama Kennedy sama Jennifer. Prestasi itu bukan hanya di bidang pelajaran, seperti itu ya. Prestasi itu bukan hanya di bidang pelajaran. Apapun bidang yang kalian senangi, bidang yang kalian cintai, dan kalian rasa kalian punya skill di situ, silakan dikembangkan gitu. Karena kemarin contohnya ada teman kita dari Sekolah Medan Mulia, if not mistaken dia itu SMA kelas 10 gitu. Jadi dia juara satu lomba ilustrasi nasional. Ilustrasi itu dia gambar tapi pakai pen tablet yang ke laptop, tahu kan? Kira-kira seperti itu. Jadi maksud Sir adalah, misalnya ini Kenzo suka dunia programming, silakan diasah. Nah kalau nanti sudah kira-kira ini, coba ikutin lomba-lomba. Gitu. Gak tahu kita ya, misalnya nanti juara satu ternyata we don't know about it. Gitu. Jadi apapun hal yang kalian tekuni, apapun yang kalian sukai itu silakan dilatih, dikembangkan seperti itu. Karena being good is not only about being like getting 100 for every single subject gitu ya. Bukan melulu tentang nilai 100 nilai 100. No. Jadi apapun bidang yang kalian suka itu silakan dikembangkan. Atau misalnya Kenzo suka berbisnis, silakan riset misalnya riset pasarnya, riset misalnya komoditasnya apa yang sedang diminati seperti itu. Oke? Itu juga dengan Jennifer dan Natasha juga ya. Kalau Natasha sukanya apa? I promise you to memperkenalkan ya, to introduce you to one of my students. Dulu dia dari, kalau bukan SMA 1, SMA Metodis yang dekat Tambeng. I forgot about it. Tapi dia sempat kuliah di Maranatha dan pindah ke LP3I untuk ngambil PR, dan dia sekarang jadi beauty influencer. I not mistaken, kamu bilang kamu suka kan yang begitu-begitu. Nanti biar terkenal. Jadi dia kemarin itu sempat, do you know Buba Alfian? Nggak tahu ya, Buba Alfian itu salah satu MUA yang namanya itu papan atas ya, gitu. Jadi dia pernah kemarin ikut juara, dapat juara, ikut kontes-kontes apa namanya, it's like make up gitu dari Buba Alfian. Buba Alfian ini biasanya yang nangani kayak Luna Maya. Jadi sekali lagi saya bilang, berprestasi itu bukan hanya tentang nilai 100 di kelas gitu nah ya. Apapun bidang yang kalian senangi, silakan diasah seperti itu. Oke, kira-kira ada yang mau disampaikan dari Kennedy, Kenzo, Jennifer, dan Natasha? No. Pelajarannya semua aman kena ya, nggak ada kendala-kendala. Sosiologi gimana? Ada kendala? No, lancar. Seni budaya sedang belajar apa? Musik, pikiran atau gimana? Musik. Yang hobi main musik siapa? Enggak ada ya. Wah, sejarah Miss Kristen. Oke, keren. Ya sudah kalau gitu, kalau memang tidak ada ya, berarti everything is good, everything is on the right place. Yeah, so we can just end this. Thank you so much for joining the home session. Ya, silakan dipakai waktunya bersiap-siap dan seperti biasa ya, jangan lupa berdoa ya nak ya. Ya, menurut persen kalian masing-masing. Gitu. Thank you so much and bye. I'll see you soon.